Halo, hari ini tanggal 20 April 2023. Dengan video ini saya ingin menceritakan kenapa saya memulai channel trading ini. Alasan pertama adalah saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya, bahwasannya saya telah belajar trading selama 3-4 tahun, dan dalam masa pembelajaran tersebut saya banyak mengalami loss serta belajar berbagai macam strategi dan indikator. Dari berbagai macam strategi dan indikator tersebut tidak memberikan hasil yang sesuai saya ekspektasikan. Sehingga singkat cerita, saya belajar teknik supply and demand yang jujur pertama kali saya menggunakan teknik ini juga saya merasa sedikit skeptis bahwasannya nanti teknik ini akan sama dengan teknik-teknik sebelumnya yang telah saya pelajari. Ternyata setelah saya implementasikan beberapa bulan menghasilkan profit, walaupun pada perjalanannya tentu ada loss juga. Sehingga saya berniat untuk membuktikan dengan channel YouTube ini sebagai dokumentasi bahwasannya teknik ini bukan hanya menang karena beruntung, tapi tentu bisa digunakan ke depannya sebagai suatu teknik yang bisa menghasilkan profit. Alasan kedua kenapa saya memulai YouTube trading ini dikarenakan saya belum menemukan adanya YouTube ataupun mentor yang merekam setiap aktivitas trading yang mereka lakukan. Kebanyakan adalah yang mereka publish di YouTube adalah setup trading yang telah selesai, dan juga kebanyakan adalah setup yang profit, sedangkan yang stop loss ataupun yang loss tidak pernah dipublikasikan. Dan di video kali ini juga saya akan memberikan beberapa setup yang telah saya lakukan sebelumnya menggunakan supply and demand. Nah, mari kita langsung ke chart saja. Oke, sekarang kita dalam trading view, kita akan lihat beberapa saham yang telah saya beli di masa sebelumnya untuk menunjukkan apakah teknik trading ini bisa digunakan atau tidak. Oke, pertama kali adalah saya akan menjelaskan bagaimana teknik yang saya lakukan. Jadi saya akan memilih semua saham yang uptrend, yaitu menggunakan EMA 200. Saya mencari saham-saham yang di atas EMA 200 serta membeli ketika saham koreksi atau kembali ke harga ataupun ke daerah zona supply and demand. Sekarang di chart Pegas kita akan menggunakan fitur putar ulang untuk melakukan simulasi. Oke, pertama kita melihat di sini ada dua daerah rally base rally ataupun daerah demand. Kita akan pasang order atau pending order di bawah. Ketika saya melihat setup ini, saya langsung melakukan pending order di bawah. Dengan stop loss kita menggunakan indikator ATR. Saya bisa mengambil nilai tertingginya di sekitar 75, kita pasang di 80. Hal yang sama kita buat di zona bawahnya, kita pasang di 80. Oke, kita buat 1:3. Kita akan lakukan simulasi. Oke, untuk yang pertama mengalami stop loss, kita lanjutkan ke setup yang kedua. Setup kedua berhasil mencapai perbandingan 1:3. Selanjutnya ada saham BDMN, yaitu Bank Danamon. Kita akan lakukan simulasi. Di sini terlihat ada dua daerah, tapi saya hanya mengambil daerah yang atas karena daerah yang bawah daerah demandnya tidak menarik, banyak candle dan juga tidak beraturan. Kita pasang pending order sama, kita menggunakan ATR sebagai
Stop lossnya kita mengambil nilai tertinggi yaitu sekitar 160. Kita bisa set 170 ataupun 180. Kita akan memainkan. Ternyata mengalami stop loss. Kita akan lanjut ke saham berikutnya. Ini saham Tekim. Ketika pembelian saya membeli di posisi seperti ini. Saya melakukan pending order. Dan stop lossnya sama menggunakan ATR lagi. Oke, sekitar 228. Kita bisa taruh di 325 mungkin. 1/3. Kita akan coba mainkan. Harga terpanggil dan take profit. Kemudian ada saham BP. Kita melakukan pembelian. Di sini ada rally base rally yang menarik. Kita menggunakan ATR sekitar 15 atau bisa 17, 18. Oke, kita banding 1/3. Kita mainkan. Ring masuk, berhasil mantul sedikit tapi stop loss. Kita lanjut ke saham berikutnya. Itu saham BBTN. Ketika saya melihat begini kondisinya, ada rally base rally. Sebenarnya di sini ada rally base rally kecil tapi indikatornya tidak menandai areanya. Tidak apa-apa, kita akan coba menggunakan strategi kita. 54 kita bisa bikin 58, 57 atau sekitar 60, 65. Oke. 1/3. Kita akan coba mainkan. Ya, terpanggil dan take profit. Oke, ini adalah saham auto. Ini salah satu setup yang saya sangat suka karena membentuk higher high, berhasil break resistennya, dan rally base rally-nya sangat-sangat jelas. Kita bisa melihat stop lossnya menggunakan ATL di 48. Kita bisa pasang di 55 mungkin. Jadi 1/3. Kita akan lihat. Oke, harga masuk dan kemudian langsung terbang. Kemudian sekarang terbentuk lagi daerah rally base rally yang baru, tapi tampaknya harga tidak kembali dan malah membentuk pattern penerusan yaitu falling wedge. Kita akan cancel trading plan ini ketika moving average-nya telah bergerak jauh ke atas. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham WIM. Badannya ketika saya melihat begini, saya masang 2 pending order di sini. Terus 1 di atas dan 1 di bawah. Saya melihat kondisi seperti ini 38, kita set sekitar 40 atau 45. Kita buat 1/3. 1/3. Oke, kita akan mainkan. Oke, harga masuk. Oke, stop loss. Dan untuk yang kedua, harga barusan masuk. Hampir stop loss dan harga naik cukup tinggi. Dan sebenarnya terbentuk lagi zona yang baru ketika di sini. Tapi saya tidak mengambilnya karena belum menembus resisten yang di sebelumnya. Tapi bentuknya sangat bagus, sangat clean.
Mungkin ini perlu untuk di backtest lagi. Oke, sekarang kita berada di chart saham ICBP. Saya mengambil 2 kali order di sini, yaitu order pertama ada di sini. Kita nyalakan lagi SND-nya. Walaupun moving average-nya masih jauh, tapi daerah ini bersinggungan dengan support and resistance klasik. Kita bisa mengambil menggunakan ETR kembali 294. Kita pasang di sini 294, kita taruh di 300, itu banding 3. Harga terpanggil dan berhasil naik. Kemudian saya kembali mengambil daerah di bawah ini karena terbentuknya daerah equilibrium di atas di sini. Ini daerah keseimbangan yang cukup menarik, sehingga saya kembali masukkan pending order lagi di bawah di 234. Kita bisa taruh di 250, 275. Nah, perbandingan 1:3. Kita akan coba mainkan. Ya, berhasil take profit sangat tipis, kemudian turun kembali dan konsolidasi. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham SII. Untuk saham ini memang sedikit melanggar rule karena ini setup yang di bawah moving average, tetapi yang menjadi menarik adalah ketika dia turun, dia membentuk pattern V yang memiliki potensi membentuk head and shoulders. Jika saya melihatnya seperti ini, saya juga menemukan ada rally base rally yang clean di sini yang tepat berada di shoulder kirinya. Jadi ini sangat menarik. Saya melakukan pembelian di bawah sini dengan stop loss yang sama, menggunakan ATR juga 188, mungkin bisa di 200 atau 225, bandingkan 1:3. Kita akan coba mainkan. Dan take profit sini. Kemudian ada terbentuk lagi rally base rally baru. Kita bisa mengharapkan retest daerah supply and demand-nya 151, stop loss 175 atau banding 3, 1:2. Biasa untuk retest kita mengambil TP yang lebih pendek. Mari kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham BC. Kita akan putar ulang. Ketika terjadi terlihat seperti ini, dia berhasil break dari trendline sebelumnya dan berada di moving average 290. Walaupun nampaknya demand-nya tidak terlalu menarik seperti ICBP tadi, tapi di atasnya terbentuk zona equilibrium. Sehingga saya coba mengambil order yang ada di bawah, stop loss yang sama 96. Kita bisa pakai di 100, darah 90 pun bahkan sudah cukup lebar, 95 mungkin sudah cukup. 1:3. Saya coba jalankan, harga terpanggil dan berhasil take profit kembali. Adalah saham PNLF. Ketika saya melihat kondisinya seperti ini sangat menarik, ada rally base rally, tapi saya tidak memperhatikan ada rally base rally kecil di sini dan indikatornya juga tidak menunjukkannya.
Saya pasang order di sini dengan stop loss yang sama 30, kita pasang di 45, mungkin 4445 dan 1/3. Saham turun tapi langsung naik, dan ketika moving average-nya bergerak jauh, saya melakukan cancel pending order, dan ternyata dia memakan supply and demand yang ada di atasnya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Oke, di sini ada panen. Ketika terbentuk seperti ini, ada rally, base rally, dan tepatnya ada support dan resistance. Pasang pending order. HTR-nya 59, 60, 95 sudah oke. Itu banding 3. Sudah berhasil kembali, kemudian naik ke atas. Kemudian ada INKP. Saya mengambil 2 kali order juga di sini. Ketika yang pertama di sini ada rally, base rally, base rally. Kita mengambil order di sini. TR-nya di sekitar 291, 350 sudah oke. Itu banding 3. Harga masuk dan naik. Sini terbentuk lagi zona rally, base rally dengan persinggungan support resistance. Saya membeli yang di atasnya 1319, mungkin 475, oke, 1/3. Ternyata harga tidak berhasil naik dan malah stop loss. Saham Silo, ketika belum terbentuk chartnya seperti ini, ada rally, base rally, dan ada moving average di dalamnya. Kita pasang pending order di sini di 38 stop lossnya. Saya taruh di 50, 1/3. Mereka terpanggil dan take profit. Lanjut di saham BTPS. Ini rally, base rally, ada 2 di sini daerahnya, sehingga saya gabungkan. Kita pakai di 131. Kita gabungkan saja dengan yang bawah. Kita mengambil 1/3. Karena daerah take profitnya terlalu jauh, kita coba ambil 1/2. Harga terpanggil, berhasil mantul sebentar, tapi harga kembali turun dan stop loss. Oke, saham Metsi. Ini bentuknya hampir sama, rally, base rally, base rally, ada support kuat di atasnya. Kita pasang pending order juga. 63 stop lossnya, kita hitung dari sini, 63, 25, 40. Saya bisa taruh di sini. Kita akan coba mainkan. Ya, langsung stop loss. Ya, itu adalah saham terakhirnya. Dan dari beberapa trade yang kita lakukan, ada beberapa transaksi yang mengalami stop loss. Walaupun demikian, pada hasil akhirnya tradingnya tetap menghasilkan profit karena kita menggunakan risk reward yang sehat.
yaitu 1:2 dan juga 1:3. Sekian mungkin informasi ini saya berikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua juga, agar kita bisa memilih setup-setup yang menarik untuk kita bisa tradingkan. Terima kasih.